Shalom adik-adik. Ketemu lagi hari ini dengan Lause di dalam ibadah Sekolah Minggu GKBJ Bekasi. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan Lause juga percaya bahwa adik-adik sekalian senantiasa ada di dalam lindungan tangan Tuhan. Gimana kabar kalian? Pasti baik kan? Gimana sekolahnya? Ya, jangan lupa semangat belajar meskipun di tengah pandemi saat ini, tapi tidak boleh patah semangat. Harus tetap rajin belajar dan juga tidak lupa rajin berdoa kepada Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Sabtu kita melakukan berbagai aktivitas kita. Belajar, bermain, terus apalagi makan, tidur, dan berbagai hal yang lainnya. Dan hari ini, di hari Minggu, waktu yang khusus kita berikan juga kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ayo adik-adik, siapkan hati kita. Udah siap ya beribadah kepada Tuhan? Ya, siapkan hati kita dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh kembali beribadah di dalam sekolah minggu. Berkatilah rangkaian ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Anak-anakmu di rumah masing-masing yang mengikuti secara online, Tuhan pimpin mereka. Mungkin juga mengalami keterbatasan di dalam mengikuti ibadah ini, tetapi Tuhan Yesus sajalah yang menyempurnakannya. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, yuk, Dedek, kita mau memuji nama Tuhan. Kita memiliki Allah yang begitu luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Yang melakukan hal-hal yang luar biasa, melakukan mukjizat dan lain sebagainya. Mari kita menaikkan pujian ini sama-sama, dan mungkin ini adalah lagu baru. Kita belajar untuk menaikkan pujian ini bersama-sama. So big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. So big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do for you. Ya, lagunya mengatakan bahwa kita memiliki Allah yang maha besar, ya, yang bisa melakukan segalanya. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian bahwa Allah itu baik. God is so good. Ya, bersama-sama kita membuka suara kita menaikkan pujian berikut ini ya. God
sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah, biarlah memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan mendengarkan cerita firman Tuhan minggu lalu ya, di mana kita mendengarkan cerita tentang Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus. Nah, di manakah Yohanes Pembaptis melayani pada saat itu? Ayo, dan tahu nggak di manakah Yohanes Pembaptis menghabiskan waktunya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani orang-orang supaya mereka bertobat? Ya, betul sekali, di padang gurun. Ini di padang gurun ini, ya gambarnya itu seperti ini. Nah, di padang gurun itu sangat susah kehidupannya, sulit untuk mendapatkan air. Yang banyak itu adalah pasir, bebatuan gitu ya. Jadi untuk mencari makanan agak susah. Untuk tumbuh-tumbuhan seperti saat ini, kalau misalnya kita lihat di hutan banyak tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Di sana agak susah, hanya tumbuh-tumbuhan tertentu yang bisa bertahan di padang gurun tersebut. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana Yohanes Pembaptis tetap setia di sana, tetap melayani Tuhan meskipun di tengah kesulitan yang seperti itu. Dia tetap setia taat kepada Tuhan. Nah, kemudian kita juga sudah melihat ya kemarin bahwa Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Nah, kemudian apa sih yang terjadi setelah Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus? Nah, bagaimana Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Allah ke padang gurun? Wow, kira-kira apa yang terjadi di sana ya? Di tempat yang begitu susah seperti ini, begitu sulit seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kita dengarkan bersama-sama cerita firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua
itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, jadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhannya ya. Nah, siapa yang memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun? Siapa? Yaitu Roh Allah. Allah sendiri yang memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun. Nah, siapa yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun? Siapa? Iblis, betul sekali. Iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Nah, kira-kira nih ya, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, senjata apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melawan serangan atau cobaan dari iblis tersebut? Jawabannya yaitu firman Tuhan, Alkitab ya, firman Allah itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melawan cobaan atau serangan dari iblis. Nah, kemudian tadi kita sudah dengarkan juga, apakah iblis berhasil mencobai Tuhan Yesus? Tidak dong, justru Tuhan Yesus berhasil mentaati Allah. Nah, Yesus, anak Allah, dia memilih untuk melayani Tuhan setiap waktu. Dia memilih untuk menaati Allah setiap waktu. Sehingga iblis tidak bisa menghentikan dia dari mengasihi dan menaati Allah. Tuhan Yesus memakai firman Allah yang penuh dengan kuasa untuk mengatakan tidak kepada iblis. Jadi penting juga nih adik-adik bagi kita untuk membaca firman Tuhan supaya kita tahu ya, supaya kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, supaya kita tahu cara mengasihi Tuhan, supaya kita tahu cara menyenangkan hati Tuhan, supaya kita tahu cara melawan godaan dari iblis yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi ingat, memang semua itu tidak sempurna untuk kita lakukan. Oleh sebab itu kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Jadi kita harus ngapain? Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, ya, sehingga Dia menolong kita untuk taat kepada Tuhan. Jadi jangan lupa berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita nih, untuk menolong kalian untuk bisa menaati perintah Tuhan. Nah, salah satu perintah Tuhan bagi kita semua hari ini, kita lihat ayat hafalannya di dalam Lukas 4 ayat 8b. Lukas 4 ayat 8b. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, jadi siapa yang harus kita sembah? Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Tidak boleh ada yang lain. Oke? Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk taat
kepada Tuhan saja, untuk selalu senantiasa mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan, berikanlah pertolongan-Mu kepada kami, kepada anak-anak-Mu yang di rumah juga mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Engkau yang melindungi kehidupan mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala godaan, dari segala mara bahaya. Berkati pendidikan mereka dan masa depan mereka ya Tuhan. Demikian juga dengan orang tua mereka. Pimpin dan berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur, kami bersukacita untuk apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, demikianlah ibadah kita pada hari ini, dan kita akan bertemu minggu depan di jam yang sama ya. Jangan lupa untuk tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.